إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بالصالحين معاشر المسلمين رحمكم الله. معاشر المسلمين رحمكم الله. Enak ya? Enak. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Al-Walid Ustaz Haji Faisal Bahrish, orang tua kita Ustaz Haji Tabrani, koordinator kuliah subuh Jumat Kebagusan Ustaz Amir Mahmud, juga Dr. Taufik, Ustaz Abdul Razak, Ustaz Akhyar dan seluruh asatidzah, para hujjah, jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari yang cerah ini, di subuh yang penuh dengan berkah, di hari yang terbaik, di bulan yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya. Mudah-mudahan dalam kebaikan pula dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada pagi hari ini sebagai pertemuan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan. Duduknya kita di tempat ini semoga menjadi wasilah dan sarana untuk kita mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan semoga kita mendapatkan manfaat dari kitab yang beliau tuliskan ini. Kita sampai pada bab al-i'tikaf wa qiyam Ramadan, yaitu bab tentang i'tikaf dan qiyam Ramadan. Kita sekarang ini berada di tanggal 18 dari bulan suci Ramadan. Tidak terasa perjalanan waktu dari hari pertama mengantarkan kita pada tanggal 18 Ramadan.
Sangat cepat jemaah sekalian. Dan itulah perjalanan waktu dan usia kita. Sangat cepat sekali. Tidak terasa kita sudah berada di hari-hari yang sangat menentukan dari bulan Ramadan ini. Hari-hari yang menjadi puncak amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita bicara puncak ibadah di bulan Ramadan adalah di akhirnya. Hari-hari terakhir ini merupakan puncaknya. Cuma kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah, justru di akhir semakin kendor, kurang semangat, semakin maju. Yang maju softnya, karena udah banyak berkurang. Tadinya masjid musalla penuh, kadang nggak muat, tapi sekarang banyak yang kosong, jamaahnya pada hilang. Jadi ini kondisi yang memprihatinkan yang terjadi sekarang ini. Padahal ada satu doa ma'thur yang disebutkan, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khaira ayyam yawma alqaka fi. Ya Allah, jadikan umur terbaikku adalah akhirnya. Jadi umur terbaik kita itu adalah akhir. Jangan sampai di awal baik tapi di akhir tidak baik. Kita pengen dapat husnul khatimah, dan itu adalah pencapaian terbaik. Nggak ada sukses yang lebih besar daripada mendapatkan husnul khatimah. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena kalau kita tidak mendapatkan husnul khatimah, na'udzubillah, nasib kita kemana? Tapi kita ingin dapat husnul khatimah ujungnya. Maka karena kita tidak tahu ujungnya kapan, nggak ada yang tahu ya, ujungnya kapan dari usia kita. Karena misteri, nggak ada yang tahu ajal. Ajal manusia di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita lakukan terus bersiap-siap agar ujungnya mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua disebutkan dalam doa tersebut, wa khaira amali khawatimah. Jadikan sebaik-baik amalku adalah penutupnya. Kalau amal kita di bulan Ramadan, maka penutupnya kita ingin yang terbaik. Awalnya sudah bagus. Awalnya kita mulai dengan bagus, dengan ibadah, dengan puasa, dengan tarawih, dengan tilawah dan seterusnya. Jangan sampai di pertengahan apalagi ujungnya menjadi kendor, menjadi kurang semangat, harus lebih lagi. Sebab ini penutupnya. Kita ingin Ramadan ini kita tutup dengan yang terbaik. Karena kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Usia kita di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini sangat penting. Allahumma ja'al khaira amali khawatimah wa khaira ayyam yawma alqaka fi. Dan hari terbaikku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu ya Allah. Pada hari kita berjumpa dengan Allah ketika diwafatkan dalam kondisi yang terbaik, kita bisa melihat jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga senang berjumpa dengannya. Dan siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak sudi berjumpa dengannya. Ini kapan? Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, emang ada di antara kita yang senang mati?" Kata Sayyidah Aisyah, "Emang ada di antara kita yang senang mati?" Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan itu maksudnya. Ya binti Siddiq, bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah
bahwa kalau orang sudah mendekati wafatnya, malaikat datang kepadanya siap untuk mencabut nyawanya, Allah akan perlihatkan tempatnya nanti. Kalau dia min ahlil khair, minas salihin, minal muttaqin, akan diperlihatkan bahwa tempatnya adalah jannahnya Allah. Maka ketika itu dia ingin cepetan ya Allah, pengen jumpa dengan Allah Ta'ala, sebab dia tahu akan masuk ke dalam jannah. Nah, ini yang dimaksud man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah pada saat itu, Allah akan sambut dia. Allah senang berjumpa dengan dia. Tapi siapa yang termasuk orang-orang saleh, orang-orang yang jauh dari Allah, ahli maksiat, ahli dosa dan seterusnya, pada saat dicabut nyawanya diperlihatkan tempatnya adalah neraka, dia takut, dia enggak mau berjumpa dengan Allah. Ini yang dimaksud man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak sudi berjumpa dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hari terbaik kita hari itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan hari yang terbaik tersebut. Kita mendapatkan husnul khatimah. Disebutkan dalam kitab Bulughul Maram ini, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi Sayyidah Aisyah istrinya Nabi bercerita gimana sih Nabi kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika itu? Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ayil ashrul akhirah min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Ini kita sebentar lagi nih. 18, 19, 20 sudah akan masuk 10 yang terakhir dari bulan suci Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita, sebagai teladan bagi kita? Beliau memberikan satu keteladanan yang luar biasa. Yang dilakukan oleh Nabi adalah, pertama kata Sayyidah Aisyah, syadda mi'zarah. Syadda mi'zarah. Rasulullah mengikat kainnya, mengikat sarungnya, mengikat pakaiannya. Ini kiasan jemaah sekalian. Jangan dibayangin Rasulullah pakai gesper. Ya. Syadda mi'zarah itu kiasan. Kiasan dari apa? Kiasan bahwa Nabi ketika itu tidak lagi mendekati istri-istrinya. Jadi nggak ada lagi itu. Dia 10 terakhir tidak lagi mendekati istrinya, tidak lagi berhubungan dengan istrinya. Ada yang kedua disebutkan oleh para ulama, itu kiasan bahwa kalau sudah masuk 10 yang terakhir Rasulullah fokus ibadah. Jadi diikat kainnya, maksudnya biar enggak melorot, biar fokus benar-benar sungguh-sungguh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau udah masuk 10 terakhir, yang ada dalam fikiran Nabi bagaimana ibadah yang terbaik, bagaimana mempersembahkan yang terbaik, bagaimana mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah amal soleh yang terbaik. Itu yang ada dalam benak Nabi. Padahal beliau jemaah sekalian, laqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya semuanya sudah diampuni oleh Allah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Semua dosa Nabi sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi masih tetap menunjukkan ibadah yang luar biasa. Nah kita, apa ada jaminan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada informasi barangkali kepada kita sudah diampuni dosanya? Tidak ada. Maka seharusnya kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan ini hari-hari yang terakhir.
hari-hari puncak ibadah di bulan Ramadan, saatnya kita ingin dapat maghfirah dari Allah Ta'ala, kita ingin dapat rahmat dari Allah, kita ingin dibebaskan, idkun minan nar. Ini 10 yang terakhir, idkun minan nar, dibebaskan, diselamatkan dari api neraka, dan kita semuanya ingin mendapatkan itu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syadda mi'zarah. Jadi fokus ibadah. Ya, enggak ada perhatian kepada yang lain. Kadang-kadang kita disibukkan kalau sudah mendekati lebaran, kesibukannya semakin banyak. Ada yang sibuk siap-siap mudik. Ada yang menghias rumahnya. Ya, dicat macam-macam. Ada yang menyiapkan kue lebaran. Ada yang sibuk shopping buat belanja pakaian. Macam-macam kesibukannya. Bukan berarti tidak boleh, silahkan, tapi jangan sampai mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan sampai ditukar dengan itu. Ini adalah hari-hari yang sangat istimewa. Hari-hari yang sangat penting. Nabi SAW disebutkan syadda mi'zarah, sampai begitu Nabi itu melakukan. Mengikat kainnya, fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa ahya laila, dan menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam. Jadi kalau kita mendengarkan kata menghidupkan malamnya, itu maksudnya gimana menghidupkan malam? Maksudnya menghidupkan dengan ibadah. Artinya ada malam yang hidup, ada malam yang mati. Malam yang mati itu kalau dipakai untuk tidur, itu mati, berarti malamnya. Apalagi dipakai buat maksiat, itu mati. Kenapa demikian? Sebab kalau kita tidur itu seperti mati, iya kan? Makanya doa kita habis bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan sesudah mematikan, karena memang tidur itu seperti mati. Ya, seperti mati. Jadi ada orang yang menghabiskan malamnya ya tidur aja semalaman. Enggak ada ibadah, enggak ada qiyam, enggak ada tilawah, enggak ada doa, enggak ada zikir, tidak ada munajat. Ini malam yang semacam ini seperti mati begitu aja. Lewat begitu aja. Tapi malamnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup malamnya. Dengan apa hidupnya? Dengan ibadah. Bahkan bukan hanya sebagian malam, disebutkan oleh para ulama, wa ahya lailah. Lailah itu maksudnya semua malamnya diisi dengan ibadah. Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya, mengisi semua malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di luar Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih pakai buat istirahat, ada tidurnya. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, apalagi 10 akhir dari Ramadan, itu diisi betul-betul dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailah, jadi hidup malamnya. Kemudian wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya. Jadi bukan hanya beliau yang sibuk ibadah sendirian, tapi dibiarin tuh istrinya, anaknya, tidak. Ini adalah orang tua yang bertanggung jawab. Ini adalah suami yang bertanggung jawab. Ini betul-betul qawwam. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa setiap suami itu adalah pemimpin bagi keluarganya, dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ibadah tapi tidak mau ibadah sendirian. Beliau lihat keluarganya, beliau cinta sama keluarganya. Ada sebagian orang sayang, cinta sama keluarganya, tapi dibiarin gak ibadah. Ini bukan cinta namanya.
Ini bukan cinta orang yang cinta sama keluarganya, tidak membiarkan keluarganya jauh dari Allah. Kalau dia biarkan keluarganya jauh dari Allah, itu namanya tidak bertanggung jawab. Nanti dia akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang cinta sama keluarganya, ingin keluarganya selamat, ingin istrinya selamat, ingin anaknya selamat, itu namanya cinta. Karena itu Nabi waktu ibadah ingat sama keluarganya. Ya Allah, ini malam yang bagus. Nabi bangunin juga tuh anak istrinya, dibangunin, ayo ibadah, ibadah, kata Nabi. Padahal ini sunnah. Kalau yang wajib jangan ditanya, pasti diingatkan oleh Nabi SAW. Ini kan sunnah. Qiyamul lail itu sunnah. Ibadah di waktu malam itu sunnah. Tapi Nabi pengen agar mereka mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibangunin keluarganya biar sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya masuk surga sama keluarga kita. Ya, nggak ada yang pengen keluarganya tercecer. Nggak ada yang pengen pisah dengan istrinya, dengan anaknya. Kita lihat anak istri kita, kita sayang sama mereka. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya kumpul lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aiqadha ahla, ini yang terbaik. Walaupun sudah dewasa, jangan dibayangin jamaah waktu itu anaknya Nabi masih kecil-kecil. Enggak. Sampai besar, sebab anaknya Nabi yang laki-laki semuanya meninggal di waktu kecil. Yang perempuan sampai besar, walaupun sudah dewasa, walaupun sudah menikah, tetap Nabi perhatian. Coba bayangin. Kadang-kadang ada di antara kita kalau sudah menikah, biarin aja dia sama keluarganya. Enggak. Nabi itu kalau sudah tahajud waktu malam qiyamul lail, ingat sama Fatimah radhiyallahu anha, putrinya yang sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nabi datang ke rumah Fatimah, ke rumah Ali, diketok pintunya. Ala tusallian, kalian berdua nggak mau sholat ya? Coba bayangin, malam-malam biar mereka tahajud juga. Masya Allah, kita bayangin, ini luar biasa, keluarga yang luar biasa. Mudah-mudahan keluarga kita juga semacam itu, insya Allah. Nah, ini yang disebutkan wa aiqadha ahlah, dia juga membangunkan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan jamaah sekalian dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan, bahwa Nabi melakukan iktikaf. Kana ya'takif, melakukan iktikaf. Dan iktikaf ini jadi kebiasaan, makanya pakai fi'il mudhari, berlangsung terus. Nabi melakukan iktikaf. Itu yang disebut dengan iktikaf apa? Berdiam di masjid. Untuk apa berdiam di masjid? Untuk istirahat, tidur? Bukan. Berdiam di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang diam di masjid, tapi baru masuk masjid langsung dia ambil tempat untuk istirahat. Bangunnya kapan? Sahur baru bangun. Jadi pindah tempat tidur. Pindah tempat tidur yang semacam itu. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikafnya di masjid. Kalau sudah masuk 10 hari yang terakhir Rasulullah melakukan iktikaf. Jangan dibayangin masjidnya Nabi seperti kita, Musalla Al-Ma'mur, Masya Allah. Ya, ada AC-nya, ada kipas angin. Kalau hujan nggak kehujanan. Ya, kalau dingin nggak kedinginan. Kalau panas nggak kepanasan. Kalau pada masa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu atapnya pelepah pohon kurma. Ya. Jadi sangat sederhana, tapi Nabi berada di tempat itu, beliau buat kayak semacam khaymah, semacam tenda di situ. Kalau sudah iktikaf, mulai kapan iktikafnya? 10 hari jemaah sekalian.
Ini i'tikafnya bukan main-main, bukan ngalong seperti kita. Kalau kita kan i'tikafnya ngalong. Itu juga kalau i'tikaf. Ya, kalau Nabi i'tikafnya dari malam 21 sudah masuk masjid. Malam 21 masuk masjid, nggak keluar dari masjid sampai akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan 10 hari di masjid. Nggak keluar ke masjid. Nggak keluar dari masjid. Kecuali kalau ada kebutuhan mendesak baru Rasulullah keluar, datang pulang ke rumahnya. Kalau ada kebutuhan mendesak. Tapi kalau enggak tetap di masjid. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah waktu itu ya mungkin kelihatan rambutnya agak kusut, agak kotor, enggak rapi. Kemudian beliau ulurkan kepalanya ke rumah karena rumahnya Nabi itu kan di samping masjid. Jadi cuma kepalanya aja yang dikeluarin ke rumahnya, disisirin sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Disisir tapi badannya masih di masjid. Coba bayangkan. Jadi nggak mau keluar dari masjid, i'tikaf di masjid. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus. Jadi kalau udah masuk waktu i'tikaf, beliau ke tenda, nggak mau diganggu. Bukan di masjid lalu ngobrol sama sahabat, ngalor ngidul, ngobrol macam-macam. Enggak begitu i'tikaf. I'tikaf itu ibadah, isinya sholat, isinya tilawah, ya, isinya zikir, isinya tafakkur, muhasabah, itu i'tikaf. Ya kalau udah capek tidur sebentar enggak ada masalah. Nanti bangun lagi. Begitu seterusnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 hari. Selama 10 hari. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain itu dilakukan tiap tahun. Dalam satu riwayat disebutkan di akhir Ramadan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di Ramadan yang terakhir itu bukan 10 hari. Katanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha 20 hari jemaah sekalian. 20 hari di akhir Ramadan. Berarti mulai dari tanggal 11 Ramadan itu sudah masuk masjid. Masya Allah. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam itu. Jadi beliau melakukan i'tikaf. Kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai wafat. Sampai wafat. Katanya Sayyidah Aisyah, kadang-kadang Nabi kalau melakukan satu amalan dilakukan tapi kadang ditinggal. Tapi kaitannya dengan i'tikaf tidak pernah Nabi meninggalkan i'tikaf. Ya, bahkan ditambah di akhir Ramadan, di akhir tahun ketika beliau wafat itu 20 hari. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena itu kalau bisa kita juga melakukan i'tikaf kalau bisa. Walaupun nggak bisa penuh, nggak apa-apa. Mala yudraku kulluhu la yudraku jullu. Itu kaidahnya. Kalau nggak bisa ngikutin Nabi, ya karena kita akui aja kita banyak kekurangan, banyak kesibukan, ya. Kalau bicara sibuk sih sebetulnya Nabi juga sibuk. Ya. Cuma kita akui kita beda lah levelnya daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa niru Nabi semuanya, nggak bisa full, jangan ditinggalin semuanya. Jangan nggak i'tikaf, ya i'tikaf lah walaupun i'tikafnya malam aja misalnya. Ya malam, setiap malam di akhir Ramadan ini di 10 hari terakhir kita i'tikaf. Mulai dari terus tarawih terus sampai mendekati sahur. Kita sahur itu i'tikaf. Setiap malam kalau bisa begitu. Tapi kadang-kadang ada yang nawar lagi. Jangan tiap malam deh, malam ganjil aja. Ya, malam ganjil aja. Repotnya itu kalau beda penetapan Ramadan. Yang satu bilang ganjil, yang satu bilang genap. Ya, bingung akhirnya. Makanya yang enak ikutin Nabi aja. Nabi itu nggak pakai milih-milih. 10 terakhir itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu caranya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Kalau begitu caranya, ibarat orang menjaring ikan, insya Allah ada yang dapat. Ya, insya Allah dapat. Itu udah bisa dipastikan, insya Allah dia dapat. Tapi kalau milih-milih belum tentu dapat.
ya belum tentu dapat. Makanya i'tikaf paling enggak 10 malam yang terakhir ada di masjid, jangan kelayapan di luar. Kalau nggak penting-penting banget jangan di luar, udah di masjid aja enaknya. Kita tinggal di masjid, kapan lagi kita dekat dengan masjid? Ya, kapan lagi kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala? Kita pakai waktu kita, ini waktu usia yang penuh dengan berkah insyaallah. Kalau kita ada di masjid, di musalla, kita dekat dengan Allah insyaallah. Selepas Ramadan takdir kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup kita akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan kebahagiaan, ketenangan, tumakninah, kesuksesan, kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Cuma butuh 10 hari aja, enggak banyak. Enggak banyak. Insyaallah kalau kita dekat sama Allah taala, Allah berikan kepada kita. Jadi hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Sesudah Nabi wafat diterusin sama istri-istrinya. Masya Allah, karena Nabi ngasih contoh, istrinya juga ngikut. Nabi meninggal, istrinya tetap iktikaf. Masya Allah. Makanya penting keteladanan contoh dari kita semuanya, biar keluarga kita ngikutin kebaikan kita. Mudah-mudahan ya Allah berikan taufik dan inayah kepada kita semuanya. Baik jemaah sekalian, sampai di sini kita masih ada Jumat depan ya. Jadi Jumat depan barangkali kita bahas tentang hal yang terkait dengan amaliyah terakhir dari Ramadan. Barangkali kita bahas tentang zakat fitrah, kita bahas tentang takbiran ya, sama salat Id insyaallah. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tetap semangat dalam kebaikan, semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik pada kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menunjukkan apa itu di awal. Dan kita berbanyak ketika di akhir Ramadan, saya beberapa tahun-tahun pernah saya lihat ada seorang yang setiap hari, setiap malam di masjid itikaf. Tidak hanya Ramadan, dia itikaf sama istrinya sama